Jumpa lagi dengan Joko Christian di sini untuk Joko CC Learning Series dengan tema kali ini Physical Layer. Physical Layer adalah layer paling bawah pada model OC di jaringan komputer, dan layer ini mencakup fungsi dan perangkat fisik yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan komputer. Kita akan membahas fungsi dan tujuan physical layer terlebih dahulu. Jadi physical layer itu adalah bagian dari jaringan yang bisa dilihat, bisa disentuh. Dia memiliki bentuk fisik yang ada, mencakup perangkat fisik, devices, dan media yang berperan melakukan pengiriman dan penerimaan bit 0 atau 1 ya, yang dikirim melalui media. Kalau dalam representasi OC-nya bisa dilihat di sini dari 7 layer OC, physical layer ada di paling bawah yang paling dekat dengan hardware dan memang dimanifestasikan dalam bentuk hardware. Nah, si physical layer memberikan mekanisme supaya data yang dikirimkan itu bisa ditransmisikan oleh kartu jaringan melalui media. Di media, data akan lewat dalam format bit 0 dan 1 sesuai dengan karakteristik dan protokol yang digunakan. Jadi untuk media yang berbeda, maka karakteristiknya akan berbeda. Bahkan media yang sama menggunakan pendekatan aturan yang berbeda, protokol yang berbeda juga memiliki karakteristik yang berbeda. Secara umum nanti media jaringan komputer dibagi dalam media kabel, yaitu umumnya kabel fiber dan kabel tembaga, dan near kabel atau wireless yang menggunakan gelombang radio atau gelombang cahaya yang tidak terarah atau cahaya tanpa kabel. Nah, itu akan dibahas di video yang berbeda. Kita akan lihat karakteristik dari physical layer sendiri. Jadi si physical layer ini hanya kan model standar OC itu hanya menyatakan fungsionalitas dasarnya. Yang mengerjakan selalu adalah protokol. Nah, protokol-protokol yang beroperasi pada layer physical itu ada banyak dan umumnya dikembangkan oleh berbagai lembaga atau organisasi. Pada gambar bisa terlihat di sini ada beberapa contoh lembaga atau organisasi yang mengembangkan standar-standar untuk physical layer, dan umumnya tidak hanya per se physical layer tapi juga mencakup si media access control sublayer di data link layernya. Jadi kalau kita bahas di data link nanti akan dibagi dua. Jadi di sini bagian atasnya logical link control, bagian bawahnya media access control, itu biasanya terikat berbarengan dengan physical layer dan dikembangkan oleh banyak lembaga standar-standar untuk komunikasi tersebut. Nah, si organisasi tadi ada yang sifatnya adalah konsorsium, ada yang sifatnya adalah nirlaba, ada yang sifatnya adalah organisasi standarisasi internasional. Beberapa protokol yang mungkin kalian sering dengar pastinya adalah ada Ethernet di sini, lalu Wi-Fi, wireless LAN ya, lalu Bluetooth. Itu semua dikembangkan oleh IEEE. Tapi tidak hanya itu, ada juga standar-standar seperti Asynchronous Digital Subscriber Line, ada standar seperti ANSI untuk pin out pengkabelan, lalu urutan warna kabel dari EIA-TIA, dan standar-standar konektor. Ya, itu juga dikembangkan standarisasinya oleh lembaga-lembaga seperti ISO. Standar-standar yang dikembangkan tadi akan memiliki 3 fungsi utama. Ada banyak fungsi tambahannya, tapi 3 fungsi utama ini selalu hadir, selalu ada, yaitu yang terkait dengan fungsi standarisasi komponen fisik, fungsi encoding, dan fungsi signaling. Fungsi standarisasi komponen fisik. Yang dimaksud dengan komponen fisik di sini adalah alat elektronik yang mengirim dan membawa sinyal yang merepresentasikan bit 1 atau bit 0 ya. Ini termasuk perangkat atau komponen seperti kartu jaringan, network interface card, yang mungkin sekarang bentuknya tidak persis seperti kartu lagi, bisa jadi hanya sebuah chipset ya yang embedded di dalam sebuah sistem. Lalu standar seperti interface dan konektor. Interface itu portnya, konektor itu misalnya jack RJ45 itu konektornya, ya. Dan kabelnya sendiri. Kalau menggunakan media kabel. Ini adalah contoh dari
komponen seperti network interface card, ada yang model yang jadul masih persis seperti kartu ya. Kalau terlihat di gambar di sini, misalnya ini memang kartu jaringan udah lama dicolok di bus PCI pada komputer atau PCI Express ya. Nah, model yang lebih baru mendukung dongle, model dongle seperti standar USB atau bahkan embedded in chip di sini. Misalnya ini pada Arduino atau setaranya, Orange Pi dan seterusnya malah sudah masuk di dalam SoC-nya, sistem on a chip-nya. Menjadi satu kartu jaringannya dengan mekanisme pemrosesannya. Gitu. Jadi dulu tuh disebut kartu ya karena awalnya merupakan kartu tambahan. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah berevolusi. Komponen ini yang menghubungkan host dengan jaringan melalui media. Nah, kalau konektornya gimana sama kabelnya? Nah, konektor sama kabel ini adalah standarisasi yang digunakan untuk mengatur sebuah konektor itu lebarnya demikian loh, tingginya demikian, dalamnya sedalam sekian milimeter gitu ya kalau kita pakai satuan standar milimeter. Terus ada karakteristik seperti cekungan atau bagian yang menonjol atau bagian yang masuk. Nah, standar-standar itu yang harus distandarisasi oleh pengembang perangkat jaringan untuk layer physical. Nah, di sini ada gambar beberapa jenis konektornya juga, mulai dari konektor BNC, konektor DB, konektor V, modular, Centronics, fiber optics, HD gitu ya, SKSI dan banyak lagi, masih banyak yang tidak ditampilkan di sini. Ada ratusan mungkin bahkan ribuan dari bentuk interface. Dan terkadang perusahaan yang besar bisa dalam tanda kutip ya memaksakan interface yang mau dipakai. Misalnya kalau pada perusahaan seperti Apple, mereka mau mengembangkan sendiri standar Lightning gitu, Lightning cable. Nah, bisa saja, boleh saja, itu kembali kepada nanti penerimaan di pasar. Nah, fungsi yang berikutnya adalah fungsi encoding. Encoding di layer 1, ini disebut juga dengan line encoding, itu adalah metode mengubah stream data bit menjadi kode yang sudah ditentukan. Jadi kode yang dimaksud itu adalah pengelompokan bit dalam pola tertentu supaya mudah dikenali oleh si pengirim dan si penerima. Karena misalnya kalau kita mengirimkan biner murni dalam format, misalnya mengirimkan angka 5 adalah 0, 1, 0, 1 gitu. Nah, hanya dengan urutan yang seperti itu ada kemungkinan nanti karena gangguan atenuasi dan yang lain agak sulit untuk dipahami si pengirim dan penerima. Jadi diubah lagi, di line encoding ini diubah lagi. Si biner murni 0101 tadi diubah lagi. Jadi tujuannya adalah si encoding line ini adalah pola untuk merepresentasikan informasi digital. Dan konsep kerjanya kayak kode Morse yang bisa memanfaatkan titik dan strip. Di sini kita manfaatkan 0 dan 1 karena biner adalah 0 dan 1. Nah, si teknik encoding sendiri ada banyak. Kita tidak mungkin membahas seluruh teknik encodingnya di dalam video ini. Di sini nanti saya akan bahas singkat saja, pengantar hanya untuk Manchester ya. Tapi ada yang lain misalnya seperti non-return to zero. Nah, ini contohnya pada media copper, tembaga dengan physical komponen misalnya kabel unshielded twisted pair, UTP atau koaksial, konektor, kartu jaringan, port dan interface. Frame encoding tekniknya bisa menggunakan Manchester, non-return to zero, 4B ke 5B, 8B ke 10B, PAM5. Dan nanti kita akan bahas juga signaling adalah perubahan di medan elektromagnet dan intensifikasi dan fasenya. Sedikit Manchester encoding. Jadi kalau Manchester encoding di sini ada pola di mana 0 direpresentasikan dari transisi tegangan tinggi ke rendah dan 1 direpresentasikan transisi dari tegangan rendah ke tinggi. Kalau kita perhatikan di gambar di sebelah kanan di sini, kalian bisa melihat bahwa nilai 0 direpresentasikan transisi dari tegangan tinggi ke rendah, 0. Lalu kalau mau nilai 1 dari tegangan rendah naik ke tinggi. Gitu ya, kembali lagi 0. Nah, kalau 0-nya 2 kali gimana? Ya berarti dia didempetkan secara frekuensi. Di sini
di titik awalnya adalah, di titik awal fasenya adalah dari tegangan tinggi ke rendah, sehingga dianggap 0 lagi. Nah, kalau satunya ada 2 bagaimana? Ya berarti di titik awal fasenya adalah dari rendah untuk tinggi di titik akhir fasenya. Ini garis-garis yang di sini itu bisa dianggap sebagai ya, garis batasnya untuk tiap pewaktuan timing untuk tiap-tiap bitnya. Jadi transisinya terjadi di tengah dari periode bitnya. Nah, jenis encoding Manchester ini digunakan di Ethernet yang lama yang speednya sampai 10 megabit per second, di RFID, di NFC, ini masih pakai Manchester encoding. Tapi kalau transfer datanya harus lebih cepat, maka encodingnya harus sedikit lebih kompleks. Di 100 megabit per second Ethernet menggunakan encodingnya 4B5B, di gigabit Ethernet menggunakan 8B 10B. Di sini saya tidak bahas ya, tapi intinya 4B ke 5B itu 4 bit ke 5 bit, dan yang 8B ke 10B itu adalah 8 bit direpresentasikan dalam 10 bit. Jadi istilahnya ada mekarnya lah ya, ada membesarnya untuk menghindari kerancuan nanti saat mau dibaca. Nah, Manchester encoding sendiri ada 2 konvensi ya. Untuk jaringan komputer yang menggunakan standar IEEE 802.3 itu yang paling bawah, yang model standarnya yang bawah. Kalau di sini adalah representasi clock-nya yang teratur. Maka, dan ini representasi datanya 10, 100, 11 dan seterusnya. Kalau kita pakai data biner murni maka tegangannya akan tinggi dan rendah saja. Tapi kalau di encoding di Manchester standar GE Thomas seperti ini, naik gitu ya, turun. Kalau di Manchesternya IEEE 802.3 di akhir fasenya dia harus naik. 1 itu di akhir fasenya yang tadi kita bahas. Lalu 0 itu di akhir fasenya dia harus turun. 1 di akhir fasenya naik, 0 di akhir fasenya turun. Gitu ya. Kalau standar yang GE Thomas kebalikannya. Oke. Sekarang fungsi yang ketiga, signaling. Kalau encoding berfokus pada metode representasi data, maka signaling berfokus pada pembuatan signalnya sendiri. Physical layer harus membuat sinyal tergantung media. Apakah itu listrik, optik, atau wireless yang merepresentasikan 1 dan 0 dalam pola encoding yang tadi dipakai. Signal tadi harus diletakkan ke media. Bahasa teknisnya sebenarnya istilahnya adalah dimodulasikan ke media. Tapi bahasa mudahnya ya kita anggap kita mau meletakkan ini kargo 1 dan 0 ini ke medianya supaya media nanti bisa meneruskan sampai ke tempat tujuan. Nah, mari kita lihat contoh signaling pada kabel tembaga. Ini adalah contoh signal listrik. Kalau kabel tembaga pasti yang digunakan adalah listrik. Yang diubah variansinya adalah tegangan terhadap waktu. Jadi di sini bisa dilihat ada perubahan tegangan naik dan turun. Kok Pak nggak mulus sekali? Iya. Kenyataannya di lapangan tidak mungkin benar-benar bisa mulus sekali. Karena nanti ada banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah atenuasi, lalu ada interference, lalu ada kemurnian tegangan dan generator tegangan dari si kartu jaringannya sendiri, dan kualitas komponen misalnya ya. Itu semua mempengaruhi. Tapi ada standarnya. Standar kualitasnya harus terpenuhi baru si perangkat itu bisa komunikasi dengan perangkat yang lain. Nah, ini contoh signaling pada kabel fiber. Kalau kabel fiber itu kan cahaya. Jadi yang dikirimkan ya cahaya. Jadi light pulses atau pulsa cahaya melalui kabel fiber. Nah, di sini misalnya mewakili 1 dan 0 ada bitnya. Light pulse gitu. Bahkan panjang gelombangnya juga bisa divariansikan nanti. Nah, kalau pada wireless gimana? Kalau pada wireless sebenarnya juga yang dimainkan adalah tegangan. Tapi kalau di wireless kan nanti jadinya adalah frekuensi atau amplitudo contohnya. Amplitudo modulation atau frekuensi modulation atau phase modulation. Nah, saya tidak akan bahas keilmuan fisikanya secara teknis di sini. Nanti ada mata kuliah terpisah kalau untuk signaling pada wireless ya, wireless networking. Jadi di sini intinya adalah kalau signaling adalah pokoknya mau ngeletakin di media deh. Kita mau letakin ke media, gimana caranya gitu. Beda media beda cara.
Nah, setiap media yang digunakan untuk transfer data akan memiliki signal bawaan atau carrier signal, menandakan media aktif. Jadi media di jaringan itu tidak serta-merta hanya misalnya kabel tidak ada tegangan sama sekali gitu. Nah, untuk medianya dianggap aktif itu sudah harus ada tegangan bawaannya, tegangan dasarnya, ya. Nah, signal carrier ini, kalau di kabel tembaga tadi sebagai tegangan bawaannya itu disebut sebagai signal carrier ini, memiliki pola secara waktu. Bisa dibuat secara teratur dengan durasi yang sama. Itu yang kita sebut dengan clock signal. Nah, dilihat dari sudut pandang pengirimannya dan kecocokannya dengan clock signal dari sisi dimensi waktunya, maka signaling memiliki dua pendekatan. Yang pertama asinkronus, yang kedua sinkronus. Asinkronus itu artinya signal data dikirimkan tanpa diasosiasikan dengan clock signal. Sedangkan nanti waktu jeda antar karakter atau bloknya itu bisa beda-beda. Jadi harus ada penanda nanti di sini. Ini awal data di mana, ini akhir data di mana. Ada kode tertentu yang harus menandai bahwa ini awal dari data ya, ini akhir dari data ya. Lalu setelah itu akan ada selang waktu yang berbeda-beda antara awal data berikutnya. Lebarnya data sendiri pun bisa berbeda-beda. Jadi pada asinkronus nanti ada kode di awal, kode pola tertentu yang sudah distandarisasi. Ini pola untuk awal data, akhir ada pola lagi. Kita bisa menganggap seperti sebuah kereta api yang lewat di rel. Gitu. Jadi ada lokomotif pembuka, ada datanya, ada lokomotif penutup. Gitu ya. Lalu jarak antar kereta satu sama kereta lain bisa jadi berbeda-beda, nggak selalu sama. Gitu. Itu pada asinkronus. Nah, kalau pada sinkronus itu signal data dikirim dengan asosiasi bersama dengan clock signal. Dan waktu jeda antar karakter data selalu sama. Ini disebut dengan bit time. Jadi di sini sudah ada clock signalnya, ya, time slotnya sudah jelas, distandarisasi lah. Jadinya setiap potongan data bit 1 atau bit 0 menggunakan berapa banyak time slot. Gitu. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Saya tidak akan bahas detail di sini, tapi itulah memang cara signaling yang digunakan di lapangan. Bisa berbasiskan timing, mengikuti timing clock signal, atau tidak mengikuti timing clock signal. Oke, ini ada sedikit bagian pengayaan modulasi. Jadi untuk mengirim signal yang sudah dibuat, sebenarnya ada mekanisme modulasi yang mengubah karakteristik signal carrier. Signal carrier itu kita ubah, bahasa mudahnya adalah dengan menambahkan ya signal carrier plus signal data supaya datanya bisa lewat. Nah, teknik modulasinya ada amplitude, ada frekuensi, ada phase, ada pulse code, ada polarization, ada quadrature amplitude modulation, levelnya pun bertingkat-tingkat. Sekali lagi kalau terkait dengan yang level lebih tinggi dan keilmuan fisikanya tidak saya bahas di sini, nanti ada di mata kuliah berbeda. Atau di komunikasi data nanti ya. Kita ambil saja yang paling umum, diantaranya adalah frekuensi modulation. Bentuk transmisinya adalah frekuensi carrier diubah sesuai dengan signal data. Yang diubah itu adalah frekuensinya. Jadi misalnya begini, kita punya carrier signal yang selalu konstan seperti ini, sinyal sinusodial, naik turun berdasarkan satuan waktu. Dan ini misalnya data yang mau kita kirimkan 1, 0, 1, 0 gitu ya. Maka modulating wave ini ditambah dengan carrier signal, kalau kita menggunakan frekuensi modulation, perhatikan bahwa tinggi amplitudonya selalu sama, batas atasnya sama, batas bawahnya sama terhadap titik tengah, tetapi frekuensinya berubah menjadi frekuensinya rapat, renggang, rapat, renggang, dan seterusnya untuk mewakili 0 dan 1. Itu frekuensi modulation. Jadi frekuensinya yang diubah, amplitudonya tetap. Bentuk yang lain adalah amplitude modulation. Kalau amplitude modulation adalah kita akan mengubah si carrier signal menggunakan modulating wave, hasil penjumlahannya, dengan mengubah kekuatan sinyalnya. Jadi di sini diperhatikan bahwa frekuensinya selalu sama, tapi kekuatan sinyalnya berubah-ubah. Kekuatan rendah, kekuatan tinggi, kekuatan rendah, kekuatan tinggi, kekuatan rendah, kekuatan tinggi, dan seterusnya.
sehingga mewakili dan merepresentasikan 1 dan 0 juga. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaannya kalau dibandingkan antara FM dengan AM. Ini signal yang mau dikirimkannya pada AM, maka pada bit 1-nya dia tegangannya tinggi, pada bit 0 tegangannya rendah, pada bit 1 lagi naik tinggi. Sedangkan pada frekuensi modulation menjadi kerapatan frekuensi tinggi, kerapatan frekuensi rendah, kerapatan frekuensi tinggi dan rendah dan seterusnya. Ya, saya putarkan. Jadi seperti ini. Nah, masih ada banyak teknik yang lain yang tidak sepenuhnya akan saya bahas di sini. Nanti silakan tanyakan kepada dosen pengajar kalian. Kurang lebihnya demikianlah pembahasan tentang karakteristik pada layer 1 atau layer fisikal. Jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Kristian undur diri. Terima kasih.